Kembali lagi di konten kita ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai dengan host yang paling tampan di Semarang. Ada di Sandi Sapra dan ditemani oleh wanita tercantik di alam Barca. Afifah, siapa? Afifah dong, Afifah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu martabak manis spesial. Namanya siapa, Mbak? Boleh dikenal? Sakinah atau Muslimah? Sakinah aja. Oke, dengan Mbak Sakinah sekarang bisa menjelaskan Mbak Sakinah itu dari mana asalnya? Oh, halo guys, saya Sakinah. Saya dari alumni STI Cendekia Karya Utama. Asal tinggalnya di mana, Mbak? Saya asli Wonosobo. Oh, merantau ya, Mbak? Ya, betul. Kemudian domisili saat ini di kos di Ngalian, Semarang Barat. Itu merantau di Semarang udah berapa lama? Berapa lama? Sejak pertengahan tahun 2018. 2018 berarti 19, 20, 21, 22, 4 tahun lah. Ya, sekitar segitu. Kerasa enggak, Mbak? Antara di Wonosobo, di Semarang, selain cuacanya ya. Soalnya saya ngerasain banget di Semarang itu panas banget, tapi di Wonosobo 180 Beda ya? Kamu apa itu Wonosobo? Kalau dibilang betah atau enggaknya sih, gimana ya, namanya juga orang merantau ya, pasti ada susah, pasti ada senangnya juga. Cuaca pasti beda, dan Iya. itu saya sendiri menyesuaikan suhu, kemudian cuaca agak lama juga karena dari airnya juga suhunya beda. Semingguan lah, itu kulit kering, terus kayak badan tuh karena belum nyesuaiin diri Iya, tempatnya ya, mungkin gampang sakit. kayak apa sih, mimisan. Pernah dulu Oh. waktu mau itu aku mimisan. Sampai segitunya Berarti betul belum menerima menyesuaikan ya, Semarang. menyesuaikan kota Semarang. Iya, Tapi betul. sekarang udah Udah terbiasa. apa masih lah. seperti Udah itu? Sekarang Apa udah kadang-kadang enggak. masih Ah. kayak Kalau kurang enak badan ya semua orang lah ya pasti, cuma nggak sesering dulu pas waktu awal-awal. dengar-dengar Mbak Sakinah ini lulusan dari CKU ya? Ya. Itu berarti lulusan tahun berapa ya, Pak? Tahun 2020 kebetulan alhamdulillah sudah wisuda tahun ini, awal tahun ini. Oh gitu. Tahun 2022. Januari kemarin. 21 dong. 21 apa 22? Oh ya sorry, lulusan tahun 2021. Berarti tahun kemarin. Wisudanya 2022 kemarin Januari. Gitu. IPK berapa, Mbak? Boleh tahu enggak? Boleh di-spill ya IPK. Ini IPK nih buat motivasi mahasiswa-mahasiswa merantau kecil juga ini dari ya. Wonosobo juga. Oke. Kemarin juga Wonosobo, sekarang Wonosobo. Iya, kalau yang belum nonton bintang tamu kemarin juga dari Wonosobo. Bos apa? Anak bos. Anak bos kelapa sawit. IPK. Ini bukan maksud apa-apa ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan biar memotivasi. Iya. Oke. Tiga ke atas lah. 3 ke atas, 31. Berapa ini biar lebih jelas itu? 39, mungkin 39. No, 3,85. Mantap. Lumayan. Tinggi lah ya. Tapi jangan mulai dari angkanya aja. Tapi setidaknya dengan angka itu buktikan seberapa sungguh-sungguh kita di perkuliahan kita. Keren. Itu nanti editor dikasih quote-quote ya dari Mbak Sakinah. Boleh. Di layar ditampilin. Dulu Mbak Sakinah ambil jurusan apa ya di JKU kalau boleh tahu? Saya manajemen. Cuma Manajemen. ngerti kalian. Kenapa Ini manajemen? ini Apa apa akuntansi? Sorry. Beda berarti ya? Beda. Oke. Saya akuntansi. Oh, Manajemen. Kok bisa mengambil manajemen kan di sini ada dua Tapi jurusan. aku potong sebentar ya. Akuntansi ada singkatannya. Apa Apa itu? itu? Aku akan bertahan walau tidak pasti ya. Filosofi nih. Filosofi baru. Oke. Lanjut tadi sampai mana? Kan di JKU ada dua jurusan, akuntansi sama manajemen. Kenapa memilih ke manajemen? Kenapa nggak akuntansi yang lebih ke pembukuan, mungkin lebih senang hitung-hitung pembukuan atau apa? Gimana Mbak? Cerita ya, sebenarnya dulu itu masuk ke sini daftarnya di akuntansi karena kebetulan saya SMK-nya jurusan akuntansi, jadi ingin terusin ilmunya gitu. Cuma karena kuota beasiswanya itu tersedia untuk prodi manajemen, jadi saya ambilnya manajemen. Dan saya juga sebenarnya nggak ada apa ya. Ini nanti dipotong aja deh kalau ada ini yang Nggak masih apa-apa, cita-cita ini kayak dipotong gini. lagi. Lanjut lah. Jadi dulu itu nggak ada niatan untuk kuliah di CKU. Oh. CKU dulu nih. Karena dulu saya pernah kerja di restoran ya katakanlah, udah sebulan sambil nunggu kelulusan
keluar. Itu sebagai apa kerja di restoran? Waiter. Oh, waiter. Di Wonosobo juga ya? Yap. Kemudian lanjut pindah kerja karena dulu udah nggak diterima SNMPTN, nggak diterima SBMPTN, kan mungkin jalannya nggak di situ kali ya. Jadi belum rezekinya. udah kayak udah nyerah gitulah mau terusin kuliah. Terus daftar di salah satu instansi kesehatan di Wonosobo, rumah sakit lah ya. Udah keterima, udah les, maksud saya udah tes tertulis, wawancara sebagainya, dan dikasih info besok berangkat kerja. Tapi setelah selain dari itu, di hari yang sama juga saya ada info dari kampus nih, karena kan daftar ke sini sebagai kayak opsi setelahnya kalau nggak diterima di PTN gitu kan. Plan B. Ya, cadangan lah. Ya. Nah, terus ada info nih dari si pihak adminnya kampus kalau ada kuota beasiswa di kampus ini. Bimbang kan, ya dilema gitu. Terus diskusi sama keluarga, muncul nih keinginan untuk kuliah lagi karena ada peluang beasiswa itu. Jadi saya ngalah di kerjaan terus menerima beasiswa tersebut walaupun tidak di prodi yang saya inginkan. Oh ya, buat teman-teman yang tidak keterima SBMPTN, SNMPTN, ya sama hati. Ya, masih ada kesempatan buat kuliah. Apalagi di sini ada beasiswa, banyak beasiswa untuk akuntansi dan juga manajemen. Beasiswanya juga tidak cuma-cuma ya. Ada yang beasiswa KIP itu per semester dapat uang saku. Coba bayangkan, kalian cukup kuliah, cukup nganggur di kos atau apalah, tapi kalian tetap mendapatkan uang. Namain ya lagi. Bersyukurnya saya kuliah di Cikau juga karena beasiswa tersebut. Jadi selain kuliahnya gratis juga dapat uang saku seperti yang tadi Kak jelasin gitu. Jadi ya bersyukur banget dan beruntung. Tidak ada salahnya juga kuliah di sini. Ya. Menyenangkan bukan kuliah di sini? Banget. Oh. Karena saya orang desa ya. Orang Wonosobo, merantau ke Semarang, ya kayak masih culun gitu. Terus bertemu dengan orang-orang baru dari daerah-daerah yang berbeda juga. Itu membuka mindset saya, nggak berpikiran sempit lagi tapi lebih luas lagi. Dulu yang ketika saya sekolah gitu tuh pikirannya sempit, terus kayak masih kolot gitu untuk mempertahankan prinsip atau ide pendapat gitu. Tapi setelah masuk kuliah dengan atmosfer yang baru, ruang kelas yang baru, bertemu orang-orang yang baru, pasti ya mindset kita lebih luas gitu, ya lebih terbuka. Itu salah satu manfaat yang didapetin dari perkuliahan yang nggak bisa ditutupin dari tempat lain. Kalau ini kan Mbak Sakina udah kurang lebih 4 tahun di Semarang ya, dari awal kuliah. Mesti ada susah senangnya lah ya waktu kuliah. Susah senangnya. Sebentar. Ini udah berjalan beberapa menit tapi belum ada minuman nih. Kasihan bintang tamunya ini. Mana ini? Harusnya nggak peka. Boleh tolong minum? sambil lanjut mungkin nanti dibuatin minum. Gimana Mbak Sakina? Tadi sampai mana tadi? Susah Senangnya waktu kuliah di Jawa. Senang. Oke, kita bicara senangnya dulu nih. Yang susahnya belakangan. Senangnya itu ketemu banyak teman. Iya, yang pertama. Kemudian yang kedua, nemuin hal-hal baru yang tidak saya temukan di daerah saya. Boleh Contohnya? dicontohkan? Contohnya apa ya? Trek-trekan. Di sini sering banget. Malam-malam sering Mesti iki ada dulu. Bedanya adalah di budaya kalau saya lihat tuh. Di Wonosobo itu terlebih lagi saya di desa gitu ya. Malam ya udah sepi. Paling ya di rumah-rumah TV lah ya hiburannya. Tapi kalau di Semarang itu kayak nggak ada habisnya kehidupannya tuh. Jam 12, jam 11, jam 12 malam aja masih ada aktivitas. Sedangkan kalau di Wonosobo udah suara jangkrik yang mana-mana. Karena dingin ya, mungkin ya. Bisa jadi dingin. Di sana soalnya dingin. Ya dingin juga. Budaya, kemudian bedanya tadi ya. Makanan. Kalau dulu di Wonosobo itu kan sebenarnya hampir sama sih. Cuma rasanya aja yang beda, mungkin tempatnya ya. Jadi kalau di Wonosobo itu makanannya itu harus yang pedas, manis, pedas, manis,
asin gitu lah ya. Oh. Tapi kalau di Semarang itu masak sembarang aja udah enak dimakan apa aja. Tapi kalau di Wonosobo mungkin karena hawa dingin jadi Ya harusnya yang pedas terus yang panas pekat gitu gitu ya. lah, panas juga. Di Semarang apa aja? Makanan Iya. favorit di Tas Semarang. nas. Oke, Makanan mesti, favorit itu. Mesti. Kita memang belum terbentuk chemistry tidak apa-apa. Makanan favorit di Semarang adalah sebelah dari Bandung. Sebelah Bandung. ayam Maksudnya lumpia. ayam, oh itu Emang geprek dari Semarang? enggak, maksudnya yang Ada. sering Oh, yang- sering dimakan di Semarang gitu kan. Sering dan jadi favorit. rasanya tuh enak gitu dan Emang di sana ada ayam geprek? ada sih. Cuma Cuma beda ya? ini tuh Bedanya beda apa? dan Bumbunya murah. kok. Emang di sana mahal? Di sini kan rata-rata 10.000, 12 lah. Ya 10.000. Jadi kita tuh kan ya di kos tuh sering-sering lah nyoba-nyobain kuliner Makanan. gitu ya di rumah makan atau di tempat-tempat warung-warung gitu. Kita nemuin yang makanan itu cocok dengan lidah kita orang Wonosobo, harganya murah, ya pas lah di kantong mahasiswa gitu. Ya suka aja gitu. Ayam geprek, tapi Ayam kayaknya ayam geprek. geprek memang Legend sih, makanan emang legend untuk anak kos, kos. atau dulu. Atau apa sih? Sejuta umat lah. Iya. Tapi di mana apa ya? Oh nih minumnya. Oh iya, minumnya. Ya, kasih Thank minum. you. Ya ampun. Jangan in frame lah parah. aja ya air putih biar sehat. Oh iya. Ini gak ada sponsor sih kan? Enggak ada. Jangan. Semoga harus masuk di sponsorship. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Gak ada plastiknya piye iki? Lagi ini sih iki. Air putihnya bukan sembarang air putih. Oh. Dari mana ini? Gunung Dari Selatan. Tadi kan susah seneng. Tadi baru seneng. Baru senangnya ini. Ada Susahnya. apa ada lagi gak yang seneng? Apa ya kalau senangnya itu sering main. Karena dulu di Wonosobo itu nggak pernah mainnya kalau pas ya teman ngajak aja gitu. Di Semarang pun tetap gitu, cuma lebih berpulang besarnya untuk bisa main di Semarang daripada di Wonosobo. Iya. Di Semarang destinasi wisatanya juga banyak ya, dan kita bisa Iya. mainnya itu apalagi bareng-bareng teman-teman itu seru banget. Jadi apalagi terus ya kan jauh dari orang tua, Iya. nggak perlu izin-izin yang Iya, belibet betul. gitu lah, yang jelasin pergi kemana dengan siapa pulang jam berapa. Kalau di Semarang mainnya ke sana, ya udah ayo gitu. Nggak perlu izin orang tua ya? Senangnya gitu. Atau orang tuanya Kak Sakina ini street parent. Jadi, Aduh. kan biasanya kan ada boleh. Kamu pergi sama siapa? Gimana? Jam berapa? Mas, di telepon. Video call. Pak. Sering sih enggak, sering sih enggak, cuma Juga. lebih menjaga putrinya aja mungkin kali ya, karena Menjaga diri. menjaga Oh, putrinya. menjaga. Ya menjaga Anaknya. sebagai anak perempuan kan harus Ya. benar-benar dijaga sampai nanti Ya. pada saatnya sudah waktunya menikah. Kalau boleh tahu berapa saudara, Mbak? Saya 2 Anak Pertama. pertama. Sama. Kita anak pertama. Oke. Anak pertama. Tau gak sih kalau anak pertama itu kayak entah kutukan dari mana, kita tuh kayak terbebani kayak harus jadi teladan buat Iya, adik. betul. Iya memang. Ya Kayak Allah. Iya, merasa emang. jadi Jadi tanggungan beban sih. sendiri, heeh. Kayak beban banget kan. Kayak kita harus jadi yang terbaik, harus Harus. intinya kalau lihat adiknya tuh adiknya bisa mikir aku pengen kayak mbak aku pengen Iya. kayak mas aku gitu. Betul. Jadi beban sendiri. Bukan sih sampai sekarang. Malah jadi momok sampai ketiduran overthinking itu biasanya. Iya. Kenapa ini nggak bisa anak pertama? Tadi- Jadi harapan orang tua juga. Kalau sih bener banget. Harapan orang tua jadi tidak kita. Semangat. Kuat, Semangat. kuat, kuat. Siap. Paling kamu cowok bro. Oh iya. Apalagi adikku 2. Mana? Satu baru semangat. Berapa? Wow. Cewek lagi semangat apa kayaknya. Cari suami bos sawit. Solusi itu solusi. Alternatif lain. Oke, kita balik lagi ya ke topik. Lanjut Tadi ke kan- senengnya lah. tadi Sekarang sudah kan senengnya. ada berlarut-larut dikit itu tentang Susah. gimana sih apa sedihnya apa ya biasanya Sedih ya? apa susah apa? Ya gitulah. Kalau dihitung-hitung sih lebih banyak senengnya kalau kita merasa bersyukur sama kehidupan kita ya. Cuma kalau mau ditanya susahnya apa, yang pertama dari saya sendiri itu jauh dari orang tua. Bagi anak rantau itu Iya, berat suatu rasa tersendiri kalau jauh Apalagi dari kalau orang tua. bener-bener deket banget sama orang tua ya apa-apa. Iya. Bilang orang tua Iya. terus dibagi orang tua itu Tuh. berasa banget sih. Yang tiap hari ketemu orang tua, Iya. ada kejadian apa ini bilang orang Cerita. tua, terus tiba-tiba jauh gitu kan, dan nggak ada yang, saya juga bukan anak pondokan yang pernah
jauh dari orang tua lama gitu enggak. Ya jadi ya hari-hari sama orang tua, kemudian pisah lama itu Tapi masih sering komunikasi sama orang tua? Iya. Dan susahnya itu dulu karena 2018 2019 itu kan emang udah ada WhatsApp, cuma karena orang tua belum ada media untuk mendukung WhatsApp, jadi teleponnya telepon ini kan seluler. Jadi aku kayak nyempetin duit juga, kayak pulsa untuk telepon rumah waktu juga. Itu susahnya di situ. Jadi anak tahu. Udah apa ya? Udah lama enggak ketemu orang tua, berapa lama? Terakhir kapan? Terakhir ketemu orang tua? Saat sampai dihitungnya terakhir ini. Terakhir ini kapan? Berarti belum pernah balik ke Wonosobo? Ya, balik lah. Oh gitu. Oke. Kalau dari awal kuliah di Semarang sampai sekarang sih udah bolak-balik pulang sih. Cuma dihitungnya dari pertama kuliah terus pulang itu seminggu. Karena kayak bisa nambah nggak kenapa seminggu langsung pulang? Kenapa? Saking kangennya sama orang tua? Iya, saking nggak betahnya sendiri. Jauh dari orang tua. Terus di Semarang tuh kayak sendiri gitu loh. Jadi pengen buru-buru pulang. Di Semarang tuh aku kayak nangis seminggu karena pengen pulang doang. Berarti memang sedekat itu ya sama orang tua? Iya. Feelingnya deket banget. Lebih deket ke ayah apa ke ibunya? Ayah. Ayah. Biasanya anak cowok itu, anak cowok. Boleh. Anak cowok itu jadinya sama ayah, Ayah. terus kalau anak cowok jadinya sama ibu. Dan lebih meyakinkan lagi nih teman-teman. Pas waktu berangkat kuliah itu kan di rumahku itu kan satu jajar gitu kan semua keluarga ya. Jadi Yeah. Pak De, Bu De, Maman satu komplek gitu Oh, kan. iya. Jadi pas waktu berangkat itu aku kan minta doa salaman gitu, terus mereka tuh kayak ada yang nyangoni, ada yang ngasih beras gitu. Jadi Kayak biasa. Kayak biasa nikahan pas di Demak dapat beras. iya, jadi feel-nya untuk merantau itu dapet banget. Saya di situ. Jadi pengen buru-buru pulang. belum nemuin ini aja, apa namanya? Situasi yang tepat untuk berada di Semarang lebih betah lagi. Tapi setelah habis seminggu itu pulang, habis itu lama nggak pulang. Maksudnya udah mulai beradaptasi. udah mulai menerima lah saya di Iya. Semarang gitu. Harus ya. Siap tidak siap lah. Iya. Harus di Semarang. Karena juga tuntutan kuliah. Iya. Itu kuliah tuntutan orang tua kah atau memang inisiatif dari Mbak Sabina sendiri? Keinginan sendiri pasti iya. Kemudian ini juga anak ya, nyari ridho orang tua lah. Dan alhamdulillah orang tua saya juga mendukung itu. Bahkan bukan cuma orang tua, tapi ya seperti yang saya tanyakan tadi, sampai tetangga-tetangga saudara-saudara pun mendukung gitu. Jadi ya harapan besar juga saya kuliah di Semarang itu bagi orang tua, keluarga dan saudara-saudara. Masyarakat sekitar. Iya. Jadi harapan lah. Kalau boleh tahu, kan sudah lulus ya ini. Kesibukannya apa lagi? Sekarang saya kerja. Kerja. Boleh dikasih tahu nggak kerja di mana, di tempatnya di mana, terus bagi apa? Ini kayak interview ya. Interview apa ini? Santai aja, ngobrol santai aja. Sama di Semarang pernah bekerja sebelum lulus itu apa aja? Mungkin ceritakan. Kesibukan saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan pelayaran di Semarang, namanya PT Nusantara Ikan Araria, dan itu baru establish tahun 2021 kemarin. Jadi ikut merasakan merintisnya sebuah perusahaan dari mulai pengurusan pajak, kemudian BPJS sampai ke ya tahulah gimana memunculkan sebuah perusahaan. Apalagi bagi saya sendiri yang nggak ada background pelayaran ya teman-teman, terus ya ekonomi terus terjunnya ke pelayaran, ya harus belajar banyak hal baru, kemudian merasa tertantang sih, merasa tertantang. Itu udah persilangan lah. belajar lagi. Berarti sekarang posisinya sedang bekerja di PT apa tadi? Nusantara Ikan Araria. PT Nusantara Ikan Araria. Nusinar. Singkatannya Nusinar ya teman-teman, Biar Nusinar. mudah. Ini kan sudah lulus Mas, sudah lulus S1 kan? Iya. Rencana apa? Ada rencana untuk melanjutkan S2 atau tetap bekerja di PT Nusantara Ikan Araria. Apa? Nusinar. Nusinar. Gimana? Rencana lanjut S2 ada, karena ada peluang, ada kesempatan
kenapa nggak diambil. Di mana itu? Di STIM Mardika Surabaya. Wow. Ngambil manajemen juga. Manajemen juga. Lanjut dong. Iya. Di mana itu, Mbak? Apa? Surabaya. Surabaya. Tadi kita bilang. Cuma untuk saat ini belum mulai kuliah karena belum mulai semester ganjil ya. Bisa jalan berapa semester berarti ini, Pak? Belum, Oh, belum belum. jalan, Belum jalan. Berarti rencananya jalannya bulan apa? Belum ada info kan? Belum ada info. Cuma ya estimasi mungkin September. Ya sama nih. Kita juga ini lagi libur kuliah. Rencana masuk kuliah juga September. Tapi alhamdulillahnya sudah PTM Sudah offline ya? offline betul. Tadi ada sempat nanya mbaknya soal sebelum lulusan ya. Iya. Sebelum lulusan itu karena dulu saya kuliah semester 1 sampai semester 4 itu kan belum masa pandemi, jadi masih online. Masih offline Offline. ya, masih di kelas lah ya. Kemudian muncullah itu COVID-19, kita kuliah online di Merasakan. rumah, iya. Sampai hampir setahunan lah ya. 1-2 semesteran di rumah. Terus ada kesempatan dari temen nawarin, kan teman saya kebetulan sudah magang ya salah satu perusahaan gitu, nawarin, saya kira kamu mau nggak magang di perusahaan ini gitu. Saya mikir kan, oh iya ya kenapa nggak diambil, sedangkan saya di rumah ya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Apaan? Apalagi apa ya, gimana ya, kuliahnya online kan, pastilah kuliah itu bukan jadiin main kegiatan tapi jadi Sampingan. lebih ngurus rumahnya daripada kuliahnya. Betul. Kayak gitu, jadi aku ambil kesempatan untuk magang di perusahaan itu ya, jalan sampai Praja, jadi sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan. Itu perusahaannya di Semarang kan atau di Wonosobo? Sama yang saya tempat kerja sekarang. Oh. Musiman. Gitu. Mau tanya apa lagi, Bu? Dulu kan manajemennya itu manajemen logistik ya? Berarti ada sangkut pautnya sama yang bekerja sekarang dong? Ada, pasti ada. Oh, iya. Terus apa ya? Susah Apa enggak? logistik itu sebenarnya kita coba jelaskan ke teman-teman ya. Kadang itu ada yang apa ya, kayak resah terus sambat itu, logistik susah. Kita coba review dari Sakinah. testimoni ya. Testimon. Logistik itu sebenarnya sudah ilmu yang lama ya, cuma baru dimunculkan di kampus kita ini. Kalau kita mikirnya gampang pasti gampang, kalau mikirnya susah pasti susah. Tapi ada susahnya, ada gampangnya juga. Jadi itu kembali ke mindset Masing-masing. Dan proses belajar itu nggak bisa kita simpulkan pas di awal. Ya. Ini gampang nih, ini susah nih. Terus cara mengubah mindset, misal manajemen ini susah nih loh. Terus biar mindset kita itu berpikiran kalau manajemen itu gampang seperti apa? Membuka pikiran kita, mungkin Mbak Sakinah bisa ngasih tips-tips lah untuk kita. Tips supaya menganggap suatu mata pelajaran gampang gitu intinya. Apa ya? Senang nggak sih? Harus senang dulu. Iya betul, harus senang Happy dulu. kiboyo. Happy aja. Kiboyo itu bahasa-bahasa. Kiboyo. Ya jadi entah dalam kondisi apapun, entah di pelajaran apapun, kita harus senang dulu, baru kita bisa belajar. Ya, gampang menerima. Iya. Menerima. Apalagi untuk kita yang mengedepankan feeling gitu ya, moodian lah ya. Kalau kita lagi nggak mood mau Susah, belajar betul. yang segampang apapun bakal nggak masuk kalau kita nggak mood gitu. Senang aja, Senang. aja bikin. Bikin happy. happy. Jadi sesusah apapun mata kuliahnya, seenggak enak apapun dosennya, itu dibikin senang aja ya, Mbak ya. Ya, Bikin santai lah, let it flow. Mengalir seperti air. Seperti air dari gunung ke laut. Iya. oke. Apalagi ya? Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan. Apa ya? Enak apa? Dulu kan Mbak Sakinah kuliah Ya, di STE CKU. Jauh ke. Mesti kan ada organisasi kan? Oh ya. Nah, dulu Mbak Sakinah ikutnya Ikut apa? organisasi Terus apa? cerita apa ya? Gimana ya? Tanya ya, tapi gimana?
kesannya kesan mengikuti organisasi tersebut Iya. supaya memotivasi tingkat kita. Ini memang podcastnya memang tujuannya untuk memotivasi semuanya. Isinya semua motivasi. Iya. Kesan ikut organisasi di kampus. Sebelumnya ikut organisasi Iya. apa? Oh, oke. Nah, Dari situ dulu ya. Iya. Saya Ini boleh diminum dulu, Mbak. Oke. Kayaknya juga. Minumnya telat soalnya. Dari kemarin juga sih. Pasti selepeu. Organisasi yang pernah saya ikuti BEM. Bem. Dulu jadi bendahara. Kemudian periode kedua jadi Oh, wakil. periode. Iya. Wah. Periode. Mengabdi lah. Mengerti. Saking apa ya? Cintanya bangganya pada kampus. Oke. Betul. Itu harus ditiru ya kepada anak-anak sekarang ya. Itu. Bukan karena itu sih, karena kepercayaan orang-orang dia dipilih jadi bendahara Oh, sama gitu. pasti. Wakil ketua. Nah itu saking percaya sama Mbak Sapina berarti. Sebenarnya bendahara mungkin iya ke situ arahnya, tapi kalau jadi periode kedua jadi wakil ketua kayaknya bukan karena kepercayaan tapi Karena terjebak. Kok bisa terjebak ini? Kenapa ini? Jadi apa ya kalau bisa dibilang tuh kalau kata Reviko ini Kata Reviko. Reviko. Kalau yang belum tahu Reviko itu ketua BEM kami ya. Jadi tumbal. iya aku nggak tahu kenapa dia gunain istilah tumbal. tercepu. Menurut aku. Reviko kamu tercepu oleh Mbak Sakina. Kamu terkena tumbal. Lanjut. Karena sebenarnya nih ya angkatan kita itu periode BEM, angkatan saya itu punya Angkatan yang pertama. Iya, angkatan pertama itu udah sepakat jangan ninggalin BEM seluruhnya. Adalah satu dua orang yang tinggal untuk mengarahkan adik kelas. Oh. Tapi ternyata mentok-mentoknya saya yang jadi Perwakilan. perwakilan mereka untuk mengarahkan si adik kelas. Itu kenapa? Adik tingkat maksud saya. Jadi wakil kan itu kan bisa jadi penasihat atau ketua atau mungkin kayak bisa dibilang asisten pembina gitu aja. Kenapa terpilihnya jadi wakil ketua? Karena dulu diskusi dengan pembinanya langsung, jadi saya juga mau menolak pun juga Sungkan, nggak enakan ya. Pokoknya nggak enak kan jadi orang nggak enak tuh. Iya betul. Mau nolak ya nggak enak, mau iya kan ya dijalanin, tapi ya mikir-mikir susah. Iya. Ya betul. Ya gitulah. Orang Jawa itu emang kebanyakan nerimo sih. Nerimo sama nerimo. Nerimo dan nerimo. Tapi ya di balik hal itu juga ada hikmahnya. Saya lebih banyak beraksi, lebih banyak memberikan peran di periode yang kedua Oh. dibanding periode yang pertama. Karena bendahara ya Ngurus-ngurus cuma ya. bikin RAB, ngitung uang keluar masuk, Iya. bikin LBJ itu aja. Tapi kalau wakil ketua itu lebih banyak perannya, aksinya. Berkontribusi gitu. Iya, lebih Kontribusi. banyak kontribusinya. Yang ketiga adalah ketua KMW. KMW itu keluarga Mahasiswa Wonosobo, Cendekia Utama. Jadi karena kita itu kan kebanyakan Iya. di periode setelah saya itu mahasiswanya anak Wonosobo ada 10-an lebih lah. Oh. Nah kemudian kita kayak bikin apa nih? Perkumpulan. Semacam perkumpulan. Kira-kira istilahnya apa nih yang pas Organisasi. buat sebenarnya dikatakan Penaungan. wadah aja sih. naungan. Wadah aja sih buat nyatuin aspirasi, nyatuin kekeluargaan kita sama-sama orang Wonosobo. gitu aja. Terus lihat-lihat kampus-kampus lain itu juga ada yang namanya KMW, KMW UNES, KMW nya kampus lain lah gitu ada. Iya. Ya udah kenapa kita nggak bikin KMW aja yang dari kampus Cendekia Utama. Jadi terbentuklah KMW. Dan kenapa saya jadi ketua itu karena saya yang paling tua. Jadi saya ini Iya. pionir orang Wonosobo yang kuliah di Cendekia Iya. Utama. Oh. Jadi udahlah kamu aja ketua gitu. Oke. Kayak yang muda banget ya. Kayak dari sisi apapun ya langsung. Oke, kamu kan ketua. Ya itu pertimbangannya karena bisa ngomong adik-adiknya nanti gitu. Bisa saya banget ya sih Mbak Sakina. Iya. Itu yang soal KMW itu baru lingkup kampus ini. Itu ada rencana buat satu Semarang atau Dulunya ada rencana seperti itu. Oh, Apa maksudnya belum gitu dibikin loh? mahasiswa Wonosobo yang kuliah di Semarang itu jadi satu perkumpulan juga itu. Itu saya kurang tahu, cuma tiap kampus itu ada KMB-nya. Misal UIN, terus Unisola, UNES, UNDIP itu ada KMB-nya sendiri. Jadi misal di Wonosobo itu ada namanya UDO, University Days Out. Jadi itu kayak apa ya, campaign bukan campaign.
demo ini loh. Orasi, Orasi apa sih? partai. Boleh deh, nggak politik, bukan politik tolong. Beda. Apa ya? Wadah untuk anak-anak yang habis lulus SMK itu nyari-nyari kampusnya tuh di acara itu. Forum mungkin lebih ke Iya. forum nggak sih? Gitulah, kayak promosi, Oh. promosi kampus masing-masing. Nah Di biasanya suatu itu forum kayak itu ya. KM itu jadi satu, biasanya di Adipura sih. Gitu, di Wonosobo. Jadi ada namanya KMBI atau Keluarga Mahasiswa Wonosobo Indonesia, ada satu induknya, ada pengurusannya. Saya juga pernah ikut rapat di situ ketika mau UDO 2019. Itu di Wonosobo juga ya. Cuma Itu karena saya- pandemi. Berjalan berapa lama tuh ya? KMBI. KMBI 2019 2020 Berarti dari 2019 ya? 2019 ya. Dan kegiatannya kita juga sudah sudah banyak. Maksudnya ada kegiatan gitu loh. Salah satunya itu kita pernah ngadain webinar, kemudian kita ngadain bakti sosial, kemudian peduli yatim piatu, juga peduli apa namanya bencana gitu. Kita juga pernah kolab dengan organisasi lain yaitu ini apa namanya itu di Wonosobo. Intinya lembaganya mewadahi sedekah. Oh, Saya lupa namanya. Nanti bisa dicatat dicari. di Oh ya, nanti deskripsi. editor tambahin ya. Yang dimaksud Mbak Sakina itu apa ya? Jadi Mbak Sakinah aktif dalam organisasi ya. Iya, Iya, sebenarnya bisa dibilang. pengalaman Itu baru di banyak sih. kuliah ya. Berarti ada yang di luar. Lah itu yang di luar itu apa aja? Perkumpulan ini sih teman ngaji. Apa Oh. itu? Teman ngaji. Oh ngaji. Ya apa namanya? TPI itu aja. Kan kayak Ini pernah ngaji dari. di ini apa Semarang ya, lupa aku. Apa yuk? Wait. Ini boleh di skip sih. Udah apa lagi? Cahidra. Oh, Cahidra, aku tahu, aku pernah join itu. Terus Aku sebagai merchandise. oh, Kan waktu itu sempat ada mau jadiin merchandise. Waktu itu pernah launching satu kaos sebenarnya Cahidra. Cahidra. Saya masih punya satu. Itu gratis. Apa sih Cahidra? Cahidra itu kayak perkumpulan anak-anak remaja itu yang dia sering ikut-ikut kajian gitu. Itu dulu kalau nggak salah tiap hari Kamis dah. Lupa. Itu Soalnya biasanya pertama yang di dekat Simpang 5 itu, terus sekarang pindah di mana? Harusnya Cahidra masuk. tapi karena ketidakistiqomahan saya, jadi kayak cuma ikut-ikut dulu. Tapi itu anu Mbak, apa? Setelah pandemi itu kan jadi online semua kan. Iya. Itu kajiannya juga ikut online terus jadi live di Instagram. Jadi kalau saya pribadi memang kurang gitu loh, lebih nyaman datang di tempat. Dapat feel-nya Iya. yang datang kajian langsung Iya. sama ustadznya. Lucu juga sih kajiannya. Banyak kejadian lucu. Oh, iya. Terus itu karena ketidakistiqomahan saya, kemudian karena pertama ikut tuh kayak diajak dulu sih sama kakak tingkat. Jadi Yuk ikut CKU aja. juga. Iya, kebetulan kakak tingkat di CKU juga. Itu tiap kajian di sini. Oh iya, ayo Mbak. Satu udah 3 kali datang. Kemudian setelah banyak Minum nih udah. Saking semangatnya bercerita sampai lupa minum. karena mbaknya itu udah lulus, jadi ya kurang semangat. Padahal ada sih teman yang bisa diajak, cuma ya gitulah ya, iman kan naik turun kadang ya kita Iya, betul. giat banget buat ngaji, kadang ya enggak. Astagfirullahaladzim. Muasabah dirimu. Terus sekarang udah enggak ini aktif lagi di sana. Hmm. Satu. Dua. Yang kedua ini ada gerakan infak beras Semarang. Oh itu kan juga dari Cahidra kalau tidak salah. Iya. Setahu saya ya ini itu ada beberapa tim internal dari Cahidra itu juga di infak beras Semarang. Iya, ada. Kalau tidak salah siapa ya? Yang MC terkenal di Semarang namanya siapa? Mas. Opin Robin mungkin tahu. Ya, Mas Opin. Ya, Mas Opin Robin itu terkenal MC Iya. red card paling mahal di Semarang. Mas Obi. Itu betul. baru-baru aja kayak pas waktu magang, karena nyari kesibukan aja, walaupun sebenarnya udah sibuk magang, udah sibuk ngurusin BEM, kuliah juga waktu itu ada pelatihan logistik juga, cuma ya pengen dapat yang dari luar selain dari kampus gitu. Jadi
Apa tadi? Nah, jadi memang ada di sini memang ada sedikit gangguan dari luar. Tidak Sorry apa. guys. Memang Harus iman dikuatkan lagi ya. betul. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Sampai mana tadi Allah Rob? Infak beras Semarang. Infak beras Semarang. Iya, infak beras Semarang. Yang tadi makan gitu kan. Mm-mm. Dari kesibukan. Berangkatlah kita pertama ketemu sama bapaknya di sana, kenalan, terus kegiatannya apa aja kita diarahin. Banyak sih sebenarnya manfaatnya selain dapat ilmu baru, teman baru, kemudian insight tentang agamanya juga bertambah, insight pula pokoknya. Kemudian setelah aktif di situ itu dibarengi dengan saya skripsi, ya, jadi agak tersingkirkan lagi waktunya untuk ikut organisasi itu. Ya. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, ini ada sedikit gangguan suara hujan, jadi mohon maaf. Ada ya kurang tidak enak lah didengar, tapi semoga masih bisa didengar. Jadi dua itu ya yang dari luar. Ya. Nah itu bukan organisasi sih, wadah aja untuk kenal dengan dunia luar. Kayak dari apa ya? Relasi. Betul. Oke, lanjut. Saya formal banget ya. Aku tahu. kalau di Wonosobo aku Nyong. nyok. Iya bener loh, nyong. Tapi kalau kita orang Semarang kayak Kue. aku kue. Cuma kalau dengar kata ini Ini ada. Nah, gitu. cuma tapi, lucu gitu loh. tapi kalau saya sendiri ketemu dengan orang Wonosobo itu langsung spontan nyong Oh, JK. Nyong JK. Apa nyong JK? JK itu kamu. DE. Oh iya. Iya bukan. Oh iya. DE kan dia. DE. Kayak gue DE. DKI. Iya. Iya. Kalau kita nyong JK. Jadi ketemu sama Wonosobo langsung spontan buat ngomong Jawanya daripada Semarang. Circle. Heeh. Langsung keluar. Betul. Cerita. Nyong-nyongnya keluar. Dengar nih Mbak Sakina ngajar ya. Bisa dikatakan ngajar terus ngajar adik tingkat. Ngajar apa sih Mbak kalau boleh tahu? sebenarnya dikatakan ngajar sih enggak, bantu aja sih, lebih ke Bantu apa? bantu. Bantu apa kok Jadi- bikin penasaran. Ada adik tingkat pula. Jadi perannya mungkin bisa dikatakan asisten dosen. Asdor. Wih. Jadi kebetulan bos saya itu juga ngajar di kampus STI Sedekai Utama. Siapa itu bosnya? Siapa tuh? Kalau bos lah. Oke, tidak mau disebut. Menjaga privasi bosnya. Oke lanjut. Dan karena kesibukan beliau yang sudah padat, kemudian memberikan kesempatan juga kepada saya untuk ngajar. Ngajar. Kebetulan sebenarnya itu nggak ada persiapan. Jadi waktu itu pertama cerita ya, sore-sore Pak Bos datang dari luar karena ada dinas dari luar kan. Datang ke kantor, kemudian Sakina tolong buatin materi untuk kuliah besok, kuliah hari ini, Oh, sore ini, mata kuliahnya ini, kamu yang ngajar. bebas. Kamu kan? Nah, maksudnya ya kamu yang ngajar, Oh. tapi kamu bebas mau milih tema yang subjek yang mana. Oh. Kebetulan waktu itu ngajar mata kuliah manajemen pengantar logistik. Mungkin Karena kuliahnya- ada di tingkat atau mahasiswa yang sepantaran tahu lah siapa yang dimaksud bosnya Mbak Sakina. Pak Bos. Mata Pak Bos. kuliah pengantar manajemen logistik. Oke. Gitu. Jadi buat challenge juga sih, tantangan juga. Iya. Kayak kira-kira bisa nggak nih aku kayak gini. Kemudian dan materinya itu mudah juga didapetin di Google. Jadi belajar dikit, nggak kopas juga, nyalin. Nyalin. ATM. Apa itu ATM? Amati tiru modifikasi. Gitu. Tidak ada plagiat di sini ya. Enggak. Yang ditiru pokoknya. Jadi gitu, nyari materi, belajar, buat PPT, langsung aksi untuk presentasi kuliah. Perasaan pertama waktu ngajar itu Grogi, tetap belum. asli Itu grogi. langsung tatap muka apa online? tatap muka Langsung via tatap muka. Tatap muka via laptop. online. Tatap layar. Kesan pertama, grogi, asik. Karena mungkin saya
passionnya di pendidikan ya, maksudnya ngajar gitu. Karena dulu saya ambil di daftar di PTN-nya itu yang nggak lulus itu itu di pendidikan. Oh. Nah, jadi pengennya ngajar. Mungkin Jadi- ada bibit-bibit passion untuk jadi seorang Mungkin gitu ya. itu adalah apa ya, jalan dari Tuhan yang Uh-uh. memang belum tersampai, cuma di apa ya, di dirangkai. bukan Apa sih? Sambung. diwariskan apa dari Pak Presiden itu. Dititipkan. 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 Oke. Aku titipkan. Ya intinya gitu lah, pokoknya Menerus lah. pengen belajar di pendidikan cuma lewat jalur Pak Pus. Iya. Pak Bos. Kesempatan sih ya. Inisialnya Pak Bos ya teman-teman. Oke. Pak Pus. Father of Father CKU. Pak Bos. Pak Bos. Aduh, Gitu. Asik sih kalau ngajar tuh kayak kita udah stres di pekerjaan, kemudian kita stres pekerjaan. Ya, gimana nggak stres ya? Langsung tak tembak Stres saja. ya. Langsung tak tembak saja. Stres pekerjaan. Oh iya betul. Tapi Tapi memang baik pasti. stres ada kerjaan daripada nggak ada Ah kerjaan. betul. Itu malah lebih capek misalnya tidak ada kerjaan. Kayak Iya. minta itu. Iya. Ya. Mau Di kantor tidur juga nggak tidak enak. Mending stres sama di sini. Betul. Setuju. Ya, jadi bukan pelampiasan sih. Kegiatan lain, Ah. kegiatan lain untuk Iya. sedikit mengesampingkan Pekerjaan. stres kerjaan itu. Ya ketemu mahasiswa, pokoknya kita ngomong lah ya, terus diskusi gitu, sedikit menghilangkan ketegangan di Tapi itu sudah berjalan berapa lama Lama. menjadi asisten dosen? baru aja sih, Baru ya? baru mungkin ketemu, saya baru nyampein perkuliahan itu dua Dua kali pertemuan. dua kali pertemuan. Ya, baru ya. Ya, terus datang UAS. Seterusnya nanti juga akan menjadi asisten dosen kan? Atau Kemungkinan besar ya, tergantung Pak Bosnya. Oh, iya. Tapi mungkin di lain mata kuliah ya. Oh. Kemudian semester 3 saya ngajar di supply chain management. Ini saya tidak tahu ya, soalnya saya akuntansi. Ini harusnya mau ngobrol berdua. Ya nanti lah, di sini lah, boleh lah. Mau lanjut part 2. Kalau Rami lanjut part 2. Terakhir apa? Udah apa Terakhir. gimana nih terakhir? Gimana ya? Pesan. Pesan juga. Motivasi. Mungkin motivasi buat Yang anak-anak nonton. mahasiswa CKU ataupun dari perantauan dan juga apa khususnya dari Wonosobo itu. Monggo buat wejangannya. Jangan. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa, juga saya menyampaikan ini untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Yang pertama, pesan baik entah kalian mahasiswa yang kuliah di CKU atau di tempat lain, baik kalian anak-anak muda yang enggak kuliah, bisa jadi kerja ataupun sudah berumah tangga. Pesan saya, generally ya, kenali diri sendiri. Knowing yourself, tahu kalian mau ngapain, tahu peran kalian di situ apa, dan lakukan yang terbaik. Nah, Yang kedua, kedua, Ada berapa, Mbak? 10. mungkin listnya nanti bisa dituliskan. Yang kedua, banyak-banyak explore, entah dari kuliah, di luar kuliah. Kalian itu kita, oke, jangan kayak kita masih muda. Jadikan kesempatan yang diberikan Tuhan berupa kehidupan kita ini, kesehatan ini, kemudian dapat menempuh pendidikan di perkuliahan ini dengan kedua tangan, kedua kaki yang masih sehat. Ayo manfaatkan sebaik mungkin dalam rangka bersyukur kepada Tuhan kalau kita itu sudah diberikan kenikmatan yang sedemikian rupa. Lakukan yang terbaik pokoknya. Tiga. Dua, tiga. Ketiga, jangan malas. Ya, Ini untuk betul. diri saya sendiri. Saya juga Tapi aku loh. males, rebahan, mager, wah, komplit banget komplit. Jangan malas guys. Soalnya apa sih bahasa Inggrisnya tuh? Progress. Oblah. What is it? Bahasa Indonesia Mbak, nya jangan gitu, Mbak. Kayak grogi aja. santai. Ini ngos-ngosan tapi santai. Ngos-ngosan tapi Bukan santai. ngos-ngosan tapi memang Bikin Yo, santai. Berasa ke DJ. Jadi Jadi kebiasaan malas itu Lanjut gak? penyakit.
Penyakitnya semua orang pasti ada, entah itu anak kecil, dewasa, muda, tua, itu pasti ada rasa malas. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita mengatasi rasa malas itu. Kalau kata Kak Maudi sih, Kak Maudi Ayu Dara, Aku dia ini dalam. Kalau ini malas mungkin- itu mungkin rasa malas itu sebenarnya simptom atau sinyal yang menandakan kalau kita itu nggak ada motivasi aja, nggak ada energi aja untuk melakukan hal itu. Jadi carilah apa itu tempat, apa itu orang, apa itu situasi, apa itu kegiatan yang bisa memberikan energi kita untuk melakukan suatu hal. bukan kegiatan terus. Ya, jangan males. Oh, intinya jangan malas. Iya, Yang ketiga? empat toh. Ketiga, yang keempat. Yang keempat. Udah sih. Yang keempat selesai. Oh, ada. Ada apa? Semuanya ada apa? Ini satu video isinya motivasi. Tulis semua nanti motivasinya. Yang terakhir adalah Tarik nafas dulu, Mbak. Minum dulu. Ayo minum dulu. Udah. Maksa aja. Enjoy your life. Enjoy. Jadi santai. Ya, bahagia aja. Entah kalian dalam kondisi sesulit apapun, dalam mungkin ada yang dikasih cobaan, ada yang di masa-masa yang lagi merintis, dan di masa-masa yang sedang kekurangan gitu. Jalani aja, bersyukur aja. Kemungkinan besar kita ada di situasi tersebut karena sedang ditempatkan untuk apa ya? Ditempa di keadaan yang lebih baik lagi. Untuk menjadi yang lebih baik. Betul. Bersyukur hasil keadaan. Uji coba dulu, kasih cobaan baru nanti yang lebih Bersyukur dan bahagia. lanjut. Yang kelima. Nanti banyak nih. Mungkin aku juga mau nambahin sih istiqomah dan ikhtiar dan tawakalnya itu juga harus seimbang. Betul nggak sih? Betul. Itu memang kita juga berusaha sebagai manusia, tapi ada Tuhan yang memang yang sudah menakdirkan itu akan. Terakhir ini pertanyaan pribadi. Oh, oke. Kok agak gimana aku? Oh. Udah ini santai-santai. Oke. Mbak Sakinah setuju tidak aku sama teman Mbak Sakinah? Oke. Cukup sekian ya podcast dari kita. Jangan lupa di komen, subscribe dan follow. Ada Instagram enggak Mbak Sakinah? Ada. Apa Instagramnya? Sakina_ms. Oke, nanti ditampilin ya di layarnya. Oke, terima kasih Mbak Sakinah telah menyempatkan hadir di Terima kasih, Mbak Sakinah. podcast kali ini ya. Jangan kapok-kapok untuk datang ke sini. Nanti mungkin Bisa menandakan diri lagi. Misalnya di kantor ya. Hiburan. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih semuanya. Bye. Bye bye.